Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakabudin Awali Besti. Pada video kali ini saya akan meneruskan bahasan buku Geologi Gunung Api bab 3 tentang bentuk dan struktur gunung api. Jadi magma yang keluar dari permukaan bumi itu bisa menghasilkan berbagai macam reaksinya itu pada permukaan bumi itu akan berbeda-beda. Jadi ada yang keluarnya itu kecil, kuantitasnya kecil, jadi tidak membuat gunung yang besar. Lalu juga ada yang kuantitasnya kecil dan juga bisa disebut sebagai gunung tapi gunung api kecil. Nah, gunung api itu di sini bisa dibagi menjadi dua. Saya baca itu ada monogenetif dan poligenetif vulkanos. Nah, di pendahuluan itu yang pertama itu ada gunung api jamak, gunung api komposit, gunung api soma, kaldera, gunung api perisai, kubah lava, erupsi linear, kerucut taf, cincin taf, dan mar. Nah, yang besar-besar ini, yang di atas ini, itu termasuk pada poligenetif vulkanos. Nah, lalu yang kecil-kecil ini, dari kubah lava sampai mar, itu masuknya ke monogenetif vulkanos. Nah, alasannya kenapa? Kenapa disebut monogenesis? Karena magma yang keluar dari permukaan bumi itu relatif pendek, dengan volume kecil, dan energinya rendah. Atau bahkan hanya melibatkan bahan gas untuk membentuk gunung api yang ukurannya relatif kecil. Jadi gunung api ini itu akan emang masanya itu tidak akan lama. Jadi hanya satu kali periode atau satu kali event. Nah, yang pertama itu ada kubah lava. Nah, kubah lava adalah magma yang keluar ke permukaan bumi. Itu sangat kental, berarti relatif asam magmanya, membeku dan menumpuk di atas lubang kemudian membentuk kubah. Nah, lalu yang kedua itu ada kerucut cinder. Nah, kerucut cinder atau kerucut piroklastik adalah kerucut yang terbentuk oleh akumulasi rempah gunung api atau yang membentuk gunung api. Itu hasil letusan di sekeliling lubang kawah. Beberapa hasil jenis kerucutnya itu antara lain ada erupsi linear, erupsi rekahan, kerucut cinder, kerucut taf, cincin taf, dan mar. Lalu jelaskan kerucut cinder adalah kerucut piroklastik yang tersusun oleh pelapisan bahan lepas atau beberapa komponen-komponen yang membentuk gunung api, umumnya berupa skoria, itu dapat membentuk kerucut skoria, lalu membentuk kerucut pumice atau kerucut batu apung. Nah, lalu ada cincin taf. Cincin taf ini kerucut gunung api berlereng luar dan lerengnya luar dan dalam itu landai, tersusun oleh abu gunung api dan mempunyai kawah yang lebar. Lalu ada erupsi linear, itu adalah keluarnya magma dari permukaan bumi dan membentuk lubang kawah, dan atau kerucut piroklastik yang berjajar membentuk satu garis lurus. Yang terakhir ada mar. Mar itu adalah suatu gunung api yang memotong batuan dasar bawah permukaan air tanah dan membentuk kerucut berpematang landai yang tersusun oleh komponen pembentuk gunung api berputar halus hingga kasar. Nah, makanya di mar ini itu ada danau yang terbentuk setelah erupsi. Nah, itu disebabkan oleh gunung api yang memotong dasar bawah muka air tanah, sehingga air tanahnya itu mengisi mengisi cekungan yang ada di gunung api mar ini. Lalu ada contohnya, ini ada kubah lava di Selandia. Lalu ini ada penampang mar dari mar, cincin taf, dan kerucut taf. Oke, langsung lanjut ke gunung api komposit dan jamak. Secara ringkasnya itu gunung api komposit itu terbentuk
kenapa disebut gunung api komposit? Itu karena dia terbentuk dari berbagai macam pembentuk. Nah, semisal di sini itu ada penyusunnya beragam dan berselang-seling antara bahan pembentuk gunung api, misalnya bereaksi Dantaff dengan aliran lava. Bahkan dalam beberapa hal, komposisi bahan penyusun kerucut gunung api, komposit dapat bervariasi dari basa ke asam. Selain itu juga sering ditemukan tubuh intrusi dangkal yang memotong atau menyisip di antara perlapisan batuan gunung api. Itu bisa dilihat di gambar 3.12. Ini contohnya itu ada di Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, kalau untuk yang gunung api jamak itu gunung api komposit yang berdiri itu ada 2 atau lebih kerucut yang ukurannya itu relatif sama besar dan sama tinggi. Nah, contohnya itu ada di Gunung Cotopaxi itu di Pegunungan Andes, benua Amerika Selatan. Lalu komposit-komposit yang tertinggi di dunia itu ada Gunung Fuji, lalu Gunung Kilimanjaro di Afrika, contohnya. Nah, ini gunung api Sumbing dan Sindoro itu termasuk gunung api jamak. Nah, berikutnya kita masuk ke kompleks gunung api. Nah, kompleks gunung api ini terjadi apabila pada suatu daerah itu banyak dijumpai lubang erupsi sedemikian rupa sehingga terjadi tumpang tindih baik lokasi erupsi maupun endapannya. Maka wilayah itu dapat dipandang sebagai kawasan kompleks gunung api. Sebagai contoh itu ada Gunung Api Dieng, Jawa Tengah, dan kompleks Gunung Api Auckland itu ada di North Island, Selandia Baru. Nah, ciri-cirinya itu apa aja sih? Yang pertama itu melibatkan kerucut komposit dan kaldera, antara lain Gunung Wilis, Gunung Tengger, Gunung Argopuro, Gunung Ijen, dan lain-lain. Sementara itu kompleks Gunung Api Bandung Gunung Api Patuha dan Tangkuban Perahu itu juga termasuk ke kompleks gunung api. Jadi kalau yang dapat saya tangkap dari penjelasan dosen saya Pak Haris itu, jadi semisal pertamanya itu ada di Katuba itu, tapi pada selang berapa ribu tahun yang lalu dapur magmanya itu ada di daerah misal Kendawu atau Cikuray atau di daerah Kuda itu. Jadi ada beberapa event di sekitaran gunung api yang erupsi pada saat ini. Itu bisa disebut sebagai kompleks gunung api. Sebagai contoh tadi juga ada Cikadamar atau Cincintaf dan lain-lain, itu juga masuk ke kompleks gunung api. Nah, lalu gunung api kaldera. Nah, gunung api kaldera itu apabila suatu gunung api mempunyai kawah yang sangat besar, berdiameter lebih dari 2000 meter, maka gunung api tersebut dinamakan gunung api kaldera. Jadi kawahnya itu sangat besar, bisa terjadi kalau bayangan saya itu bisa terjadi karena letusan yang sangat besar sebelumnya. Lalu ada amblesan dan longsoran, itu ada di sini. Kaldera kaldera itu juga ada sebutannya yang lain-lain. Ada kaldera yang disebabkan oleh letusan,
itu disebut sebagai kaldera letusan. Pembentukan kaldera letusan itu disebabkan oleh terakumulasinya gas gunung api bertekanan sangat tinggi. Nah, itu yang saya tahu. Itu contohnya ada Toba, Krakatau, lalu di Bromo itu juga kaldera. Nah, kaldera amblesan itu terjadi pada gunung api tipe perisai karena terlalu banyak magma basal yang keluar dari permukaan bumi. Sedangkan sumbernya relatif dekat permukaan, maka terjadi kekosongan dapur magma. Sehingga terjadi kan kosong dapur magmanya, sehingga tanah sekitar mulut gunung api tersebut akan ambles karena kosongnya dapur magma tersebut. Nah, itu yang terkenal adalah kaldera Galapagos di benua Amerika Selatan. Lalu ada kaldera longsoran, terbentuk gunung api kerucut komposit yang sangat khas terjadi pada letusan gunung St. Helens di Amerika Serikat misalnya. Contohnya ini ada kaldera Tambora, ini kaldera letusan. Lalu ada kaldera Tengger, itu yang Bromo, kaldera Sunda. Selanjutnya ke gunung api tipe perisai. Nah, bentuk gunung api ini yang paling besar dan paling tinggi itu disebut gunung api perisai atau gunung api tameng. Nah, ada tiga tipe gunung api perisai, yaitu tipe Islandia, tipe Hawaii, dan tipe Galapagos. Gunung api ini memiliki sudut lereng yang sangat landai, tersusun oleh perapisan aliran lava berkomposisi basal. Gunung api perisai Islandia terletak di Samudra Atlantik bagian utara, mempunyai ketinggian bervariasi dari 50 sampai 1000 meter. Nah, untuk mempermudah pembentukannya, penglihatannya, kita dapat melihat gambar dari penampang tiga tipe gunung api perisai ini. Yang pertama itu ada gunung api Islandia, lalu ada gunung api Mauna Loa di Hawaii, lalu ada gunung api perisai Fernandina di Kepulauan Galapagos. Dapat dilihat lereng dari setiap gunung ini landai, makanya disebut gunung api perisai. Nah, untuk ringkasannya, bentuk dan struktur gunung api dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu gunung api monogenesis dan gunung api poligenesis. Gunung api monogenesis adalah gunung api yang terbentuk oleh satu erupsi atau satu event atau satu periode, sehingga waktu hidupnya relatif pendek. Lalu gunung api poligenesis itu gunung api yang terbentuk oleh banyak atau berulang kali event letusan, dan setiap letusannya itu dipisahkan dalam waktu yang cukup lama. Lalu ada di gunung api poligenesis itu ada gunung api komposit, gunung api jamak, kompleks gunung api kaldera, gunung api perisai. Ya, ini tadi juga ada pembentukannya. Gunung api komposit dan gunung api jamak itu biasanya terjadi di daerah penenjaman kerak bumi. Nah, semisal pada zona subduksi, terutama di Pulau Jawa, itu kan banyak gunung, banyak kompleks gunung, banyak gunung komposit jamak. Itu disebabkan karena Indonesia atau terutama Jawa itu ada di zona subduksi, sehingga banyak
banyak aktivitas tektonik. Lalu kaldera itu jadi ada 3 tipe, ada kaldera amblesan, kaldera longsoran, dan kaldera letusan. Lalu gunung api perisai tadi juga ada 3. Pertama ada Hawaiian, Islandia, dan Galapagos. Oke, mungkin itu saja pada bab 3, yaitu membahas tentang bentuk dan struktur gunung api. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang lagi, karena saya hanya bisa memahami sedikit-sedikit, masih sedikit, dan saya akan berusaha belajar lagi tentang pembentukan ini, karena saya yakin masih banyak yang terlewat. Oke, begitu saja untuk bab 3 ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.